Nabi Muhammad dan Sayyidatuna Khadijah adalah dua perumpamaan yang sangat serasi, saling melengkapi. Hidupnya bukan dengan tujuan yang bukan-bukan, tapi sesuai dengan misi dan visi. Sayyidatuna Khadijah seorang wanita karir, gelar, semua gelar pada zamannya ada pada dirinya. Cantik, nasab mulia, kaya raya, bahkan di dalam sejarah disebutkan bahwasanya kalau kita melihat kekayaan orang Makkah, separuhnya kekayaan orang Makkah semuanya tidak sebanding dengan kekayaan satu orang Sayyidatuna Khadijah. Mempunyai 11 tempat perniagaan yang terbesar di Makkah, perwakilan di mana-mana itu dimiliki oleh seorang wanita, Sayyidatuna Khadijah. Tapi lihat apa yang terjadi ketika beliau itu melaksanakan perkawinan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu beliau masih belum diangkat sebagai utusan dan nabinya. Sayyidatuna Khadijah setelah akad nikah pertama kali berjumpa dengan Nabi Muhammad, apa yang beliau katakan? Wahai Muhammad, kini engkau telah menjadi suamiku, dan mulai hari ini hartaku ini adalah semua hartamu, dan aku adalah budak perempuanmu. Saya mau bertanya, Pak, di Purwakarta ada enggak istrinya yang berkata begini ketika akad nikah? Bang, hartaku adalah hartamu, rumahku ini rumahmu, dan aku adalah budak perempuanmu. Ada? Kalau ada saya rela untuk menjadi mantunya. Enggak mudah. Dan ini bukan sebuah ungkapan, Nabi Muhammad tidak mengungkap, tapi selalu diiringi dengan bukti. Bukan cuma sebuah pengakuan, tapi diiringi dengan pembuktian. Lihat bagaimana Nabi Muhammad, begitu beliau kawin dengan Sayyidatuna Khadijah, pada hari itu adalah finish, the end daripada Sayyidatuna Khadijah. Tidak pernah lagi beliau berdagang berniaga. Apa yang dilakukannya? Mengurus Nabi kita Muhammad. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad dari bangganya dan cintanya kepada Sayyidatuna Khadijah, beliau katakan, demi Allah saya bersumpah, tidak pernah aku melihat daripada kata-kata, ucapan, tindakan yang tidak mengenakan, yang membuat aku galau pikirannya dari Sayyidatuna Khadijah. Demi Allah aku bersumpah, tidak pernah aku menginginkan sesuatu dilakukan oleh Sayyidatuna Khadijah kecuali sebelum aku ungkapkan, sebelum aku perintahkan, beliau sudah melakukannya dulu untukku. Pertanyaannya adalah, apa yang diakui oleh Sayyidatuna Khadijah itu benar tidak? Dibuktikan atau tidak? Kita dengarkan. Nabi Muhammad diserahkan harta yang banyak melimpah. Nabi Muhammad yang disebutkan beliau itu lebih dermawan, melebihi daripada angin yang terlepas. Ini diberikan, ini sedekahkan, ini disambung silaturahminya, orang punya hutang dibebaskan dan sebagainya, sampai kemudian ketika beliau diangkat menjadi Rasul dan Nabi, Nabi dan Sayyidatuna Khadijah sudah menjadi orang tidak punya. Berubah? Sayyidatuna Khadijah berubah? Tidak. Sampai suatu waktu di sela-sela beliau berdakwah, ketika beliau sedang berdakwah, di sela-sela beliau berdakwah, merasakan penat, merasakan capek, pasti hiburan beliau, kebahagiaan beliau bersama Ummuna Sayyidatuna Khadijah. Beliau pulang ke rumahnya. Begitu beliau pulang ke rumahnya, beliau memandang Sayyidatuna Khadijah sedang menyusui Sayyidatuna Fatimah Zahra, satu-satunya putri Nabi Muhammad yang disusui selama 2 tahun lamanya. Tapi kemudian Nabi SAW tidur di pangkuan Sayyidatuna Khadijah setelah selesai Sayyidatuna Fatimah disusuinya. Seperti biasanya, manja Nabi. Sayyidatuna Fatimah itu adalah anak terakhirnya Nabi Muhammad, tapi tetap harmonis, romantis antara suami istri, saling menghormati, saling memuliakan, saling melengkapi. Kenapa? Tujuannya bukan dunia, tujuannya akhirat, tujuannya Allah, pertimbangannya Allah, bukan kecantikan, bukan kekayaan, bukan yang lain-lainnya, tapi Allah. Beliau tidur. Begitu Nabi Muhammad tidur di atas paha Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Khadijah menangis, meneteslah air mata Sayyidatuna Khadijah jatuh mengenai pipinya Nabi Muhammad, sehingga Nabi bangun melihat Sayyidatuna Khadijah menangis. Beliau tertegun,
dan dia berkata, wahai Khadijah, apakah kau menangis karena aku menyesal telah mengawini aku? Apa jawaban saya Khadijah? Kalau tidak, ya Habibi ya Rasulullah, aku menangis bukan karena aku menyesal telah menjadi istri daripadamu, tapi aku menangis dulu aku punya harta, aku bisa membantumu dengan hartaku. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa. Aku menangis karena aku sedih, karena aku tidak bisa membantumu lagi dalam perjuanganmu ini. Kalau aku menyesal seperti yang kau katakan, dengarkan baik-baik kata-kataku. Demi Allah wahai Rasulullah, kalau seumpama aku meninggal dunia nanti, sementara engkau masih membutuhkan upah, membutuhkan ongkos, membutuhkan uang untuk operasional daripada dakwahmu, galilah kuburanku, ambillah tulang belulangku, juallah ke pasar, rakitlah seperti sampan, kemudian juallah ke pasar, harga daripada penjualannya gunakan untuk dakwahmu. Adakah di antara kita seperti itu? Sayyidah Khadijah. Dan Sayyidah Khadijah demikian bukan hanya di masa hidupnya, tapi sampai akhir umurnya, di mana beliau di sela-sela dakwah beliau selalu sempatkan untuk melihat Sayyidah Khadijah pada saat akhir-akhir umurnya yang dalam keadaan sakit. Tapi sebagaimana sumpahnya Nabi Muhammad, tidak pernah menunjukkan suatu keadaan, suatu ucapan, suatu tindakan yang membuat Nabi SAW sedih karenanya, tidak pernah sama sekali seumur hidupnya. Sehingga permintaan Sayyidah Khadijah yang disampaikan oleh putrinya Sayyidah Fatimah kepada Nabi Muhammad, yang ketika mendengar ucapan dan permintaan itu, Nabi Muhammad menangis karenanya. Apa permintaan Sayyidah Khadijah? Wahai putriku Fatimah, maukah engkau mendengarkan permintaanku? Gal iya. Kenapa Sayyidah Fatimah itu disodorkan pertanyaan semacam ini? Karena ketika Sayyidatuna Khadijah pada akhir umurnya, beliau sudah tidak kuat lagi untuk bergerak dan menggerakkan badannya. Bersamanya Sayyidah Fatimah dan Ummu Kulsum. Di saat itulah Sayyidah Khadijah meneteskan air mata, satu tetesan demi satu tetesan. Sehingga Sayyidah Fatimah berkata, ya Ummah, engkau merasakan sakit, engkau merasakan sesak, engkau merasakan sesuatu yang tidak enak di badanmu? Gal tidak. Aku menangis bukan karena itu. Aku menangis karena sedih sebentar lagi aku meninggalkan ayahmu. Terpikirkan selalu dalam pikiran, siapa akan membantunya untuk mencucikan bajunya? Siapa akan membantunya untuk merawatnya? Siapa akan membantunya untuk membuatkan masakan dan makanannya? Oleh karenanya, Sayyidah Fatimah ketika disodorkan pertanyaan, maukah engkau mengabulkan permintaanku? Gal iya wahai ibu, aku minta gantikan posisiku untuk ayahmu. Sampai beliau meminta setelah meninggalnya pun Sayyidah Khadijah ingin menyodorkan baginda Rasul Muhammad SAW. Sehingga kemudian Sayyidah Fatimah mengatakan, iya siap. Sehingga pantas kalau Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidah Fatimah, Ummu Abiha, ibu daripada ayahnya sendiri. Kenapa? Beliau benar-benar merawat Nabi Muhammad SAW. Permintaan kedua apa? Sampaikan kepada ayahmu, kalau beliau sudi, kalau beliau mau, kalau beliau ridha, aku minta jubah yang digunakannya untuk kain kafanku ketika aku dikubur nanti. Sehingga Nabi Muhammad ketika mendengar permintaan tersebut menangis. Kenapa menangis Nabi Muhammad? Sayyidah Khadijah tidak pernah meminta kepada Nabi Muhammad. Semasa hidupnya tidak pernah meminta, dan setelah meninggalnya pun ternyata yang diminta adalah bajunya yang tidak berharga, yang banyak tembelannya. Baju yang dipakainya itu yang diinginkan oleh Sayyidah Khadijah untuk dijadikan kafan di dalam kuburnya. Itulah Sayyidah Khadijah. Sehingga lihat bagaimana Nabi Muhammad di sela-sela dakwahnya, beliau kepikiran istrinya tercinta. Sehingga beliau pulang ke rumahnya, ingin mengetahui bagaimana keadaan istrinya. Sementara Sayyidah Khadijah berkeluh kesah dengan Sayyidah Fatimah pada saat itu, seperti yang saya ceritakan tadi. Mengangkat badannya sudah tidak kuat,
tersenyum pun sudah tidak kuat. Di saat itulah ketika terdengar suatu ketukan, suara ketukan yang setiap hari ketukan, tetap dengan ketukan semacam itu. Akhlaknya Nabi Muhammad kepada keluarga Nabi Muhammad, keluarganya sendiri, rumahnya sendiri, istrinya sendiri, anak-anaknya sendiri, tapi beliau dengan akhlaknya dia tidak mau membuat kaget keluarganya. Dengan ketukan yang sangat pelan beliau mengetuk, sehingga begitu terdengar suara ketukan tersebut, langsung Sayyidah Khadijah mengatakan, ayahmu datang, bangkitkan aku, bangunkan aku, bangunkan. Sayyidah Khadijah enggak kuat, tapi kemudian oleh Sayyidah Fatimah dibangunkan, kemudian disandarkan kepada lututnya, sehingga seakan-akan beliau itu duduk. Dan ketika Nabi Muhammad datang, maka Sayyidah Khadijah memaksakan diri, wajahnya tersenyum kepada Nabi Muhammad. Disangkanya oleh Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah dalam keadaan sehat, sudah enakan. Sehingga apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Kalau begitu aku akan teruskan dakwahku. Dia keluar lagi. Begitu beliau keluar, tiba-tiba Sayyidah Fatimah menyusulnya, Abah, ibu sudah meninggal dunia. Sampai akhir umurnya tidak mau memberikan galau Nabi Muhammad SAW. Dikorbankan hartanya, dikorbankan kesenangannya, dikorbankan kebahagiaannya, semuanya karena cinta pada Nabi Muhammad.